Cuman maksudnya mungkin kita masih ada di sini semuanya di tengah keterpurukan kita ya karena kita punya orang yang tepat di sekeliling kita yang mau peduli sampai akhirnya kita nggak mau sama sekali untuk berpikiran ke arah sana ketika masa keterpurukan ya nggak sih? Pertama kali ditawarin sama Mas Herwin langsung gitu, ini tentang apa ya isu bunuh diri, aku sangat tertarik sih Mas karena aku sendiri pengen banget main film yang ceritanya mengenai tentang mental health, tentang mengakhiri hidup gitu kan. Siapa tahu bisa mengeluarkan emosi juga sekalian ya, walaupun ternyata kok malah jadi ketawa-tawa tiap hari di lokasi gitu ya. Gitu, cuman kayak apa ya, mungkin kalau aku sebagai Anggun sendiri, ini kan Anggun ini dari bully ya gitu ya. Mungkin di trailernya juga udah ada kalau aku tuh korban bullying gitu. Yang dirasakan Anggun juga pernah aku rasakan sendiri gitu waktu SD gitu kebetulannya. Aku pernah dibully sampai aku ditenggelamin ke kolam renang, aku diselengkat kejedot gitu. Orangnya masih ada nggak sih? Kita gebugin juga nih rame-rame itu orang tuh. Iya. Maaf. Abis ini aku bocor, berdarah-darah gitu, dijambak pokoknya kayak aku pernah gitu tapi waktu SD gitu, Jadi Karena pas sisanya otaknya bocor halus. Pergaulannya di mana? Bocor halus cuma keliling. Cuma juga ganti ban lo. jadi makanya pas aku lihat karakter Anggun sendiri aku kayak, oh ya ampun ini isu yang belum pernah dibahas juga ya sama aku gitu. Jadi pengen juga sih teman-teman bisa relate gitu. Kalau gue tuh berpikir, oke, orang yang bunuh diri tuh kadang gue ngerasa kok egois ya gitu. Maksudnya gini, lo berharap masa lalu selesai, tapi masalah orang yang ditinggalkan sama lo tuh yang akan jadi masalah baru, masalah, lebih ninggalin berat masalah. lagi. Lo jadi menimbulkan masalah buat orang lain dan mungkin orang terdekatnya akan ngerasa trauma. Gimana sih kalau ada orang terdekat kita bunuh diri itu menimbulkan trauma lo buat kita dan film ini tuh bukan mau mencoba menilai atau ngejudge atau menggurui secara berlebihan. Oh enggak gitu. Film ini tuh cuman kalau gue ngerasa adalah ya menyelami dari banyak orang yang kayaknya kita perlu sama-sama deh semuanya untuk punya sikap gitu loh terhadap masalah orang di sekitaran kita gitu. Kayak misalnya yang tentunya korban namanya juga ya kan, kita juga harus memperhatikan. Yang ngebully aja tuh kadang-kadang juga nggak pernah sadar kan gitu. Iya betul. Tapi lu ini pengalaman bermain di Kembang Api ini memberikan persepsi yang berbeda gak ketika lu pulang habis syuting atau apa atau I don't know ada atau nggak ada terhadap keluarga, cara lu melihat orang-orang dekat kalian. Saya tuh cuma lihat biasa aja loh. Heran gue. Gak tahu. Ini sebenarnya nggak enak adalah ketika main Kembang Api itu adalah seenggaknya kan kita mau mengorek kayak yang tadi yang Mas Alvin bilang kayak lowest point untuk mengingat masa itu kan pengennya dilupakan ya gitu. Mengingat rasa yang dulu tuh kayak kok nggak enak ya gitu untuk ada di situ. Jadi ketika main di situ tuh kayak apa ya? Kayak diingetin lagi sama kondisi dulu, tapi untungnya adalah berkumpul dengan orang-orang ini adalah orang-orang yang gue bilang paling tepat di mana gue berkumpul main film Kembang Api ini karena saling menguatkannya tuh kerasa banget gitu. Tapi orang awam kan ngelihat ya syutingnya cuma satu lokasi misalnya gitu ya di film ini kan pasti gampang dong. Sebenarnya susah apa gampang? Sulit sangat sih. susah. Susah banget. Amat sangat susah. Iya. Amat sangat susah karena kebetulan aku udah kita ya Mas Erwin dengan DOP kita dan kita berempat memang sudah mengkoreografikan jangan sampai ini menjadi hal yang monoton. Oke. Jangan monoton dengan balik lagi time loop di situ lagi harus sesuatu yang baru lagi ketika stase berikutnya entah itu secara ekspresi entah dari intonasi entah dari itu shot entah itu dari apa juga. Ya udah dan semua itu dikompromikan. Itu dimatangkan pada saat kita di sini bikin koreografi. Paling berat apa Mas Doni adegan? Paling berat adalah menjaga konsistensi dan menjaga stase penonton di situ. Kayak berat semua deh. Bagaimana kita harus jaga penonton keingintahuannya loh. Harus jaga kecemasan penonton, harus kita jaga kan. Habis ini apa ya? Habis ini apa? Itu kayak diingetin sama Mas Erwin. Ini kita masuk ke looping yang gitu ya. Iya, Kita sangat butuh dijaga sangat butuh dijaga itu. Jadi dia ngegas ngeremnya tuh Mas Erwin dia. Lu juga udah pasti beda looping berikutnya udah. Sampai sekarang aja tuh jujur gue belum lihat film jadinya nih sekarang ya. Kita semua. Kita semua tuh belum dan ini juga belum tuh lihat. masih deg-degan banget ini. Maksudnya deg-degan
gue tuh bisa menyampaikan rasanya secara tepat nggak ya? Yang Gitu. yang kita inginkan gitu. Iya, iya. Apa ya? Deliver dengan baik ya sih naskahnya. Dan ini tuh perasaan yang aneh sih. Gue belum pernah nih main film kayak gini. Terus setelah gue main, terus besoknya gue pengen ngelupain, ngerti gak sih? Kayak apa ya, aneh aja gitu. Ini apa sih gitu? Iya, Tapi iya. mungkin ya karena kita ngomongin film-film film ini gitu ya. Dan tiba-tiba kita di lokasi ngerasa kebahagiaan kita juga berlebihan gak sih? Kayaknya ya. Iya kan? Itu juga nggak kita sengaja loh. Nggak sengaja, beneran. Enggak. Apakah karena kita saking mau menghindari rasa yang Gloomy itu. tiba-tiba kita jadi happy-nya jadi berlebihan, ya kan? Iya begitu keluar set kayak gitu. Iya, jadi kayak pengen lepas gitu Iya, loh. betul. Kita beli makanan. Syutingnya tapi normal, maksud aku callingan pagi pulang. Oh iya, iya. Maksudnya normal. Cuma Normal. beban secara pengkarakteran itu amat sangat tanpa disadari oleh kita. Oh iya ya, kita bebani ya. Belum gitu. lagi dialog ya. Belum lagi Panjang. dialog yang panjang-panjang sehingga akhirnya begitu break tuh kita ketawanya kayak euforia gitu. Iya. Sehingga contohnya Mas Salim ya, gue sebagai siapa ya waktu itu? Karena udah aku hilangin tuh. Oh. Hilangin, gue sebagai siapa? Buat jarak. Wah, ini siapa ya? Gue sebagai siapa sih? Fahmi. Oh iya. Ini siapa ya? Apa ya? Tengkorak apa segala kayak gitu. Jadi Kayak abis main ini pengen kita buang jauh-jauh Iya, gitu iya, loh. iya. Yang terus pas udah nggak tag ketemu tuh kayak, waduh, kayak untuk kita bukan si karakter kita ini gitu, untuk kita bukan gitu, bukan karakter kita ini jadinya kayak, kayak lebih gampang ketawa. Kalau kita ketemu di yang temanya nggak gini, kita akan sama nggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu deh, nggak yakin sih sebenarnya. Iya kan kayak erat sekali gitu loh. Ya karena kalian intens banget. iya betul. Intens banget. Ada masa-masa di ending kita reading Mas Doni sakit. Itu kita merasa kehilangannya amat Duh. sangat. Kayak lumpuh, bener-bener lumpuh. Iya. Kayak, Mas Doni sakit ya bisa reading. Hari ini saya Kita bisa." kayak hampa gitu, kayak aduh gimana ya? Iya bener-bener nggak tahu. Gue ada satu hari yang kan kita biasa bareng terus ya syuting. Ada kita semua ada hari-hari. Iya, nggak tiba-tiba bareng. yang satu hari Sendirian. nggak ada. Gue tuh kayak ngerasa bete sebete-betenya. Gue tuh kayak anjir gitu kayak, ini orang-orang kok nggak ada ya gitu kayak. Bete, beneran bete gitu. Kayak Mas Erwin ngejelasin apa aja bete tuh kayak. Apa sih gitu. Padahal itu adegan flashback semuanya. Ya. Padahal adegan flashback dari tokoh ini. Kenapa Iya, sih iya, iya. dia punya keinginan bunuh diri? Masa lalu kenapa digambarkan? Iya, gua- Mestinya itu sebagai jalan keluar untuk Karena refreshing berarti kan. masing-masing yang diambil. Karena masing-masing begitu. Yang gini belum nonton, kekhawatirannya apa? Takut. Aku sama lagi kayak Om Doni, takut apa ya? Orang-orang takut bosan sih. Oke. Iya, maksudnya takutnya kita tidak bisa menjaga Iya, kecemasan iya. itu Iya, gitu. iya. Karena kita kan belum lihat, kita nggak tahu Apa yang apakah udah di desainnya. iya yang kita udah peragakan gitu, kita latihanin gitu. Apakah di stage 2 orang udah ngantuk atau Iya, enggak iya, itu iya, sih. iya. Karena kan lokasinya sama ya, sampai Amat hampir sangat- ending iya, gitu. Amat sangat beresiko ya, Iya. sangat memungkinkan. Di other way around, ekspektasinya kita berharap all delivered, penonton happy. Tentunya sih Apa ya. yang didapatkan? Apa yang didapatkan? Gue berharap Membayangkan sekali film mereka- ini berhasil. Kenapa? Jujur aja ini adalah sebuah tema yang di luar kebiasaan. Kebiasaan film yang udah ada. Nggak salah memang ada film yang trennya begitu, trennya begini. Nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya kalau misalnya film ini ternyata juga diterima sama para penontonnya, berarti ini akan memicu untuk tema yang lebih luas lagi. Jadi kita bisa ngelihat film yang kaya lagi gitu, ngomongin segala macam permasalahan dan yang lain-lain. Film ini jadi angin segar ya di industri film saat ini gitu, karena tadi yang seperti diceritakan kan mungkin bukan genre baru tapi apa ya, kayak warna baru, rasa baru di perfilman saat-saat ini yang agak beda lah dari yang ada. How do you find honesty in a premiere situations? Bahwa dia really like it or not? Nggak perlu lip service lah. Orang-orang bilang aja, gue nggak ngerti film lu bagus cuma terlalu nggak bisa diterima. Boleh orang ngomong begitu. Lu jelek filmnya gue nggak ngerti ceritanya. Ceritanya apa sih? Cerita apa nggak ngerti? Boleh. Daripada film ini karena ini bagus bikin alah tokai lah udah. Nggak perlu lip service. Jadi Mas Doni kita. akan bisa merasa bahwa it's a lip service gitu, akan bisa Pasti. merasakan. Pasti. Iya, kayaknya bisa terlihat ya karena kita bisa merasa energi itu, rasa itu. Ekspresinya. Ketika Iya, iya. orang keluar bioskop setelah nonton karya kita tuh somehow kayaknya kita bisa apa ya?
Iya. Gitu. Oke, pesan terakhir dari teman-teman mungkin bisa langsung ke kamera. Apa yang diharapkan kepada para penonton? Apa ya? Pesan dulu, silakan. Semua orang bisa bikin film. Sekarang banyak sekali gawai-gawai untuk mau bikin film, Mbak di belakang atau driver kita. Cuma bikin film bagus tuh susah. Ini film bagus. Wih, emang udah nonton? Udah. Hah, tadi katanya belum. Bohong lah gue. Aktor gitu. Iya, benar. Parah. Yang gini, silakan. Jangan lupa nonton tanggal 2 Maret di bioskop. Itu pesannya. Iya. Habis gelap terbitlah terang. Jangan gampang menyerah. Yeay. Tolong bilang kalau film ini benar-benar bagus atau tidak. Karena kita nggak butuh cuma menyenangkan hati. Supaya juga ini buat feedback buat kita semua. Betul. Buat Mas Alim juga. Oh seperti ini loh yang dikehendaki atau seperti ini loh. Gitu ya. Ya, semoga bisa diterima. Semoga juga yang paling sulit adalah menggerakkan orang untuk pergi ke bioskop ya dan Iya, menonton iya, iya. film ini gitu. Betul. Karena kalau kalian nggak pergi ke bioskop nonton, kalian nggak akan tahu gitu film ini kayak apa. Dan film ini memang harus dirasain di bioskop ya. Iya, betul. Bioskop api itu ya. Iya banget sih. Iya. Jangan nonton bajakannya ya. Don't. Don't. Ringo. Ya udah diomongin ya. Gue cuma berharap calon penontonnya nanti gitu benar-benar bisa paham dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini juga kita semua tidak ada yang meremehkan pada saat kita bekerja mengerjakan film ini. Kita semua datang dengan semangat untuk membuat film ini sebaik mungkin, menyampaikan rasa yang tepat ke calon penontonnya nanti dan mudah-mudahan itu nanti akan kerasa. Dan terima kasih buat kamu yang sudah punya minat menonton film Kembang Api ini. Wow. Ini dia. Mas Alim terima kasih juga udah mempercayakan kita. Sama-sama lah. Lu udah kebayang gak sih tadinya pas lu tulis karakter orang-orangnya? Enggak kebayang ya? Pokoknya aku cuma ngerasa bahwa gila ini aktor siapapun yang main ini beruntung banget kalau bisa main di film ini. Iya. Itu kayak, Kita juga ini merasa kayak, beruntung. apa namanya istilahnya kalau kayak role of a lifetime gitu kayak the role picks you gitu. Iya, Jadi iya. kayak Selalu kayak. iya gitu. Jadi kayak buat aku kalau yang sampai dapat main di 4 tokoh ini ya memang the roles is for him or for her gitu. Jadi memang kayak udah ada jodohnya untuk ketemu sama kalian. Dan buat kalian yang kalau ya mungkin nontonnya di YouTube, tapi kalau buat yang berada di sini kalian pasti bisa merasakan bahwa ada atmosfer yang memang luar biasa sih kalau buat aku, buat mereka berempat. Kelihatan banget dan nggak gampang juga Rup jatuh cinta terhadap film yang kita bikin ya. Dan I think I'm falling in love with the movie. Yeay. Terima kasih semuanya Bapak. Sampai ketemu di bioskop. Bye. Tanggal 2 Maret ya di bioskop. Tayang.